Oke, eee, selamat sore teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, terutama saya mengucapkan kepada Mbak Dian, Kak Soraya, dan Mbak Yuni, saya baca berdasarkan urutan muncul di screen, atas waktunya dan kesempatannya kita akan, curcol, nah luka fokusnya lagi adalah luka hati. Bagaimana merawat luka hati. Nah, ini mungkin menjadi tantangan tersendiri dari semua orang. Mungkin kita juga semua pernah mengalaminya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin kenalkan dulu Mbak Yuni Kuzaifah yang masih mandi seperti dulu. Ini teman saya ngongko-ngongko di Leiden sampai sekarang ngongko-ngongko di sini. Mbak Yuni ini juga pernah duduk di Komnas Perempuan yang sangat banyak tentunya menghadapi dan menangani teman-teman ataupun masyarakat yang trauma dan banyak hal yang lainnya juga. Nah, kita bisa sharing nanti dengan Mbak Yuni dalam hal bagaimana sih merawat luka hati ini. Yang kedua ada Mbak Dian, ini urutan di screen saya lihat. Mbak Dian ini adalah Direktur Pulih, Yayasan Pulih. Ini adalah yang fokus pada penanganan trauma juga, ya. Juga punya klinik, Yayasan Pulih juga, penanganan traumatik, dan juga ada psikolog, sangat banyak. Nanti mungkin bisa kita dengar langsung dari Mbak Dian di akhir acara, apa sih yang dikerjakan oleh Yayasan Pulih, programnya seperti apa, nanti kita bisa dengar sama-sama. Lalu ada Kak Aya, adalah salah satu board member GMB juga, dan Balai Syura di Aceh yang di pengurus utamaan gender. Kak Aya ini sahabat saya sudah lama banget juga, berasal dari Leiden juga sebenarnya, kenalnya di sana dulu. Sama-sama di Aceh. Yuni yang Ya, yang kenalan ini ya ini koneksinya Mbak Yuni, ini konektornya. Gitu. Jadi teman-teman itu kenalan singkatnya. Baik, saya akan mulai saja langsung curcol kita hari ini. Gini, teman-teman semua, mungkin yang ikut curcolan minggu lalu dengan Pak Niko dan Mbak Tias juga sangat terlihat bahwa dalam perjalanan karir mereka juga tidak mulus begitu saja, tapi juga tentu ada tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak seirama dengan kita, orang-orang yang mungkin juga barangkali menjadi tantangan tersendiri secara emosi menghadapi mereka yang tadinya teman. Lalu juga beberapa pertanyaan juga muncul, misalnya menarik diri bahkan dari lingkungan pergaulan karena merasa nggak nyaman dengan pembicaraan dan hal yang lainnya. Ada emosi yang mungkin kena ya, atau tersakiti lebih parahnya. Tapi kan juga ada orang yang mampu menanganinya dengan baik, ada juga mungkin nggak bisa move on, gagal di situ terus sehingga lukanya itu tambah parah gitu. Nah, mungkin kita bisa ngobrol ini dari siapa yang mau mulai. Apa sih sebenarnya penyebab luka hati itu? Wah, ini memang ini topik yang berat, tapi menarik. Topik yang berat tapi menarik karena ini adalah perjalanan sepanjang hidup sebenarnya. Menurut saya kalau bicara soal kenapa orang terluka, bagaimana proses penyembuhan, itu adalah proses pelajaran seumur hidup. Nggak ada orang yang sudah selesai pada sebuah titik. Misalnya, oke, sekarang saya sudah melewati semua, saya baik-baik saja. Pasti ada proses lagi. Tapi bagaimana dia menghadapinya itu yang menurut saya jauh lebih penting. Nggak mungkin kita, oke, saya hari ini sudah 50, saya sudah matang, saya sudah kaya pengalaman, jadi saya oke. Saya baik-baik saja. Pasti ada sebuah titik, kita juga akan menghadapi situasi itu, tapi problemnya adalah, bukan problem. Yang penting adalah dilihat bagaimana cara kita mengatasi.
Kalau ditanya kenapa, alasannya bisa macam-macam ya. Saya menemukan banyak sekali misalnya orang-orang yang terluka, anak-anak yang terluka karena ternyata perlakuan orang tua, misalnya masa kecil. Itu banyak sekali saya temukan. Anak yang merasa diabaikan, anak yang merasa tidak dihargai, anak yang merasa diperlakukan berbeda antara saudara A, saudara B, dan itu banyak sekali yang saya temukan anak, walaupun dia sudah usia 20 ke atas, rasa luka itu tersimpan. Dan itu jauh lebih berat karena itu datangnya dari orang tua. Di luar soal lain yang saya temukan dari teman-teman baik. Ini terutama terkait dengan bully. Beberapa case sampai kemudian dia kehilangan kepercayaan diri dan kemudian menjadi kesulitan untuk menjadi dirinya sendiri dan kemudian mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia punya untuk bisa berkembang lebih baik. Nah, itu ada dampak-dampak dalamnya. Kemudian baru kalau case-case spesifik perempuan itu kan karena pengalaman-pengalaman dilukain oleh pasangan, dikhianatin, itu lebih parah. Kemudian juga persoalan yang lainnya adalah luka hati yang ini bisa, saya belum menemukan orang yang benar-benar sembuh karena rape ya, karena perkosaan. Itu luka hati yang saya ingat banget dulu Ibu Saparina Setli pernah bilang bahwa tidak ada perempuan yang benar-benar bisa pulih dari ketika, walaupun dia bisa move, dia beraktivitas, pada sebuah titik itu muncul. Dan saya ingat waktu saya ikut training di Kanada selama 3 minggu, ada seorang survival dari Bosnia Serbia, itu kasus seorang perempuan yang pernah diperkosa sampai lebih 500 kali. Dan dia bilang, kan kita semua dalam ruangan itu setelah dia testimoni, nggak ada yang bisa ngomong. Semua nangis. Tapi dia yang malah, ayo, sobat, mau tanya apa? Saya oke. Karena dia bilang dia sudah dipersiapkan sebelumnya ketika ada tindakan. Dia pindah, dia tinggal di Kanada, dia aman, dia mengikuti konseling. Tapi dia juga ngaku pada sebuah titik, tiba-tiba blank aja, muncul aja gitu, dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia bilang. Jadi dan kenapa sampai dan akhirnya muncul sebuah pertanyaan setelah dia bagaimana membuat dia bisa bertahan. Nah, ini pertanyaan yang sangat, kan tadi pertanyaan bagaimana bertahan. Dia bilang dia mencari sebuah titik positif yang dia miliki. Jadi dia sudah diperkosa lebih dari 500 kali oleh orang yang berbeda dan orang yang sama, tapi dia tidak kena HIV. Ada orang lain diperkosa 1 kali langsung kena HIV. Jadi dia cari itu titiknya. Sehingga akhirnya dia bilang, oke, saya anak. Jadi, dan yang kedua, kenapa dia banyak sekali diperkosa? Karena dia ketika anak gadisnya hampir diperkosa 13 tahun, dia bilang, jangan, saya saja. Sehingga dia bisa menyelamatkan anaknya. Itu yang membuat dia bertahan. Artinya apa? Ketika pada posisi yang sangat terpuruk, dia mencoba menemukan sesuatu hal yang ada sinarnya, yang positif. Di situ dia berpegang, dan itu yang membuat dia bertahan. Dan saya belajar dari pengalaman dia, bahwa dia mengalami, rasanya kan ngebayangin 1 kali diperkosa aja udah hancur banget, tapi dia sampai seperti itu, tapi dia bisa bangun, membuat saya belajar banyak. Bahwa saya harus juga belajar untuk kuat, belajar untuk menerima bahwa ada perempuan lain yang mengalami kondisi yang begitu parah, dia mencoba mencari sebuah cahaya, dan dia bertahan di situ, dan dia membangun diri. Benar bahwa pada sebuah titik kadang-kadang dia down, tapi dia bangun lagi. Selalu 2 hal positif tadi itu yang kemudian dia pegang untuk memperkuat dirinya, untuk mensyukuri bahwa dia, anak perempuannya selamat, bahwa dia tidak kena HIV. Nah, itu tempat proses belajar saya yang luar biasa dari seorang perempuan survival yang kemudian bertestimoni dalam sebuah training yang saya ikuti. Dan itu banyak sekali membantu saya pribadi ketika menghadapi beragam persoalan secara personal karena belajar dari perempuan ini. Mungkin itu pengantarnya dulu, As. Wow, pengantarnya sangat menyentuh, Kak, ya. Saya udah. Mbak Dian, mungkin kali cerita ini, apakah secara Yayasan Pulih kan sangat banyak pasti ya menangani atau menerima
teman-teman yang mungkin hatinya terluka. Mungkin apakah luka hati itu ada kelompok-kelompoknya? Tadi saya agak ternyuh juga kata Kak Aya tadi, bisa nggak sembuh, misal kayak kasus rape gitu loh. Nah, sementara kita tahu bahwa luka hati seperti Kak Aya katakan tadi kan banyak ya, ada dari orang tua, dari teman, dan seterusnya. Secara keilmuan atau pengalaman Mbak Dian, gimana melihatnya ini? Ya, terima kasih Bang As. Salam kenal untuk teman-teman yang belum kenal ya. Mungkin saya sedikit cerita dulu tentang Yayasan Pulih gitu bagi teman-teman mungkin yang baru pertama kali mendengar tentang Yayasan Pulih. Di belakang saya ini sudah ada tulisan bahwa Pulih berdiri 17 tahun sejak tahun 2002 dan memang fokusnya Pulih itu untuk memutus mata rantai kekerasan dan memulihkan para korban gitu. Jadi dimulai 2002 itu korban-korban kekerasan negara, mereka yang ibu-ibu yang terbakar, anaknya terbakar di mall, kemudian juga ada kekerasan negara yang dihilangkan. Kerjasama dengan Kontras, Pulih mulai dengan trauma healing bagi para korban. Kemudian juga saat terjadi konflik Ambon, Pulih berangkat ke Ambon untuk trauma terkait dengan konflik sosial. Setelah itu kejadian di Aceh, jadi Pulih juga kemudian menangani di wilayah bencana. Kemudian sehingga sekarang ya, tahun lalu juga teman-teman ada bekerja di Palu, di NTB, dan beberapa tempat yang lain. Tetapi saat ini fokusnya Pulih adalah lebih pada menangani kekerasan, terutama pada perempuan dan anak. Jadi Pulih saat ini juga memiliki klinik di Pasar Minggu, yang fokus kami selain pada kekerasan pada perempuan dan anak, kami juga menerima korban-korban yang lain ya, dalam artian segala bentuk yang dirasakan gangguan psikologis itu bisa datang ke Yayasan Pulih. Kami juga saat ini karena COVID, kami tidak melayani tatap muka, tetapi ada konseling by online, baik lewat email maupun lewat WA. Karena juga beberapa korban kekerasan ini biasanya punya hambatan untuk datang langsung gitu. Jadi bisa melihat ini. Nah, tadi yang menarik juga tentang Kak Aya. Kalau kami perspektif Pulih sendiri adalah pola penanganan perempuan dan anak, kami juga melakukan konseling pada pelaku gitu. Dan terutama adalah karena korban ketika datang itu sudah dalam kondisi, ketika sudah dalam rumah tangga itu kan juga cukup udah sulit ya. Jadi kami juga melakukan pencegahan lewat program yang namanya KDP. Ini sudah dimulai dari tahun 2014. Jadi kekerasan dalam pacaran gitu. Ternyata dalam pacaran itu juga banyak aspek kekerasannya. Salah satunya adalah kekerasan seksual. Saya sendiri baru bergabung dengan Pulih itu tahun lalu, April 2018. Saya baru bergabung sekitar 2 minggu itu ada korban kekerasan seksual yang datang ke Pulih. Yang dia sudah, yang mungkin tidak sepenuhnya pulih ya, seperti gelas sudah retak, pasti masih ada sisa retakannya. Tetapi dia merasa bahwa hidupnya jauh lebih baik ketika melakukan konseling dengan Pulih. Jadi dia ketika S1 itu diperkosa oleh pacarnya, sampai kemudian dia merasa hancur, merasa hidupnya sudah tidak berarti. Kemudian ketika kami kampanye ke kekerasan KDP ke sekolah dan universitas, dia datang ke psikolog Pulih, bercerita, dan dia merasa kesulitan untuk bercerita dengan teman, dengan guru atau dosen, dengan orang tua juga sulit, karena takut dipersalahkan. Gitu. Ini biasanya korban juga kemudian banyak yang menyalahkan dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi kemudian dia mendatangi kawan psikolog yang kebetulan juga melakukan kampanye. Gitu. Kemudian dia ditangani di Pulih, melakukan konseling, dan tahun lalu dia tuh akan berangkat ke Harvard untuk S3. Tetapi sebelum berangkat, dia ingin melakukan sesuatu terhadap korban-korban yang lain. Jadi kemudian menginisiasi bersama Pulih konseling grup untuk korban KS, kekerasan seksual, di mana itu ada pertemuan tiap bulan selama 3 bulan. Minggu pertama itu untuk mereka terbuka, karena seringkali juga korban kekerasan seksual itu juga enggan untuk datang ke psikolog, untuk bercerita. Jadi akan lebih mudah untuk bercerita dengan sesama korban. Jadi pertemuan bulan pertama bercerita tentang apa yang dialami, yang bulan kedua mulai menata emosi, jadi bagaimana melakukan healing terhadap diri sendiri, dan bulan ketiga sudah sampai pada tahapan bagaimana membuka relasi yang sehat gitu. Jadi dalam artian dengan traumanya dia bisa kembali membuka untuk relasi yang sehat, bahwa tidak semua orang itu seperti pelaku yang dia temui gitu. Nah ini yang buat saya tuh satu hal yang membuat saya ini ya merasa berarti bekerja di Pulih, karena sering sekali juga saya mungkin tidak semuanya berhasil, tetapi ada beberapa korban yang kemudian merasa lebih baik hidupnya dengan adanya di konseling di Pulih gitu. Nah, kalau bicara tentang luka hati, ini kita tidak bisa
asumsikan bahwa semua sama ya. Jadi kadang-kala juga ada orang yang curhat gitu ya, masalahmu lebih ringan daripada masalahku. Itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi bahwa ada kedalaman luka itu berbeda-beda untuk masing-masing orang. Mungkin yang buat orang lain ringan, bisa jadi untuk korban itu juga cukup berat. Gitu. Nah, ketika sangat berat ini menimbulkan gangguan, kadang-kadang juga orang yang terluka itu akan kemudian seperti banteng yang terluka ya, dia akan cenderung untuk melukai orang lain juga. Gitu. Ada baiknya juga kemudian meminta bantuan. Gitu. Nah, meminta bantuan ini yang justru yang paling sulit adalah pada laki-laki. Karena kalau ada laki-laki, kalau perempuan kadang sumpek dia bisa curhat gitu. Tetapi pada laki-laki, berapa laki-laki itu agak sulit juga untuk curhat. Dan berdasarkan beberapa jurnal, memang laki-laki ini yang cenderung untuk sulit mencari bantuan. Maka kemudian juga kalau melihat statistik, kenapa pelaku itu lebih banyak laki-laki? Karena memang untuk mencari bantuan terkait dengan luka hati ini tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara dan jurnal-jurnal yang saya baca itu memang laki-laki sulit. Gitu. Boleh mengutip dari Oliver Holmes ya, apa yang terletak di belakang kita dan apa yang terletak di depan kita itu sebetulnya persoalan kecil dari apa yang terletak di dalam kita. Gitu. Jadi masa lalu itu bisa menghambat kita untuk memaksimalkan potensi kita. Tetapi kalau kita terluka pada saat ini, itu mungkin akan berpengaruh pada masa depan kita. Gitu. Masa depan yang mungkin seharusnya bisa optimal, tapi karena luka hati kemudian tidak menjadi maksimal. Gitu. Itu saja Mbak As. Giliran dengan yang lain. Wah, ini baru 2 narasumber ngobrol. Ini mantan Komisioner Komnas HAM ngomong lagi. Waduh, silakan Mbak Yuni. Soal luka ya, saya langsung masuk ke apa yang pernah, kalau kita bertanya pada diri sendiri, apa yang pernah kita alami yang paling membuat atau kita merasakan terluka. Zaman kecil saya merasa selalu paling kecil di kelas gitu. Jadi rasa dibedakan, suruh duduk di paling depan karena merasa paling kecil, dianggap paling kecil, itu buat saya sampai sekarang saya kalau walaupun waktu itu jadi ketua Komnas Perempuan suruh duduk di depan, saya merasa itu kayak dihukum gitu. Saya menikmati duduk di belakang. Sampai waktu jadi soal body shaming itu mungkin bagi orang lain seperti yang tadi Mbak Dian bilang nggak masalah, tapi ada titik tertentu yang orang dampaknya bikin nggak nyaman gitu. Untuk pada kasus saya langsung mengkonstruksi nggak menjadi persoalan, tapi itu bisa menjadi luka yang terendam. Semakin besar kesini gitu ya, akumulasi luka-luka pasti ada. Dari orang terdekat, orang yang kita percaya, atau mungkin sahabat. Nah, kebetulan waktu mau bikin sesi ini, saya nanya di Facebook, saya bilang saya butuh zakat ide gitu, karena mau bicara apa ya? Karena terlalu banyak sekali luka-luka yang hadir ke dalam diri kita, terutama dalam kapasitas kita sebagai penggiat isu perempuan, itu hampir semua hal kita pernah nemui. Dari kawan yang sudah nyawanya di ujung tandukan namun dihukum mati padahal dia merasa tidak bersalah, dari orang yang korban perkosaan, lalu korban incest, dia kemudian pakai jubah panjang datang ke Komnas Perempuan, terus kemudian saya sempat bertanya gitu, kenapa ya orang kok sampai pakai jubah panjang gitu, rupanya itu bagian dari mengkompensasi lukanya supaya kalau dia nanti dianggap ini adalah zina, itu dia bisa mengkompensasi dengan menggunakan pakaian panjang. Ada juga orang pakai pakaian tertutup lagi, waktu kemudian kita didalami kenapa ya kok dia pakai seperti itu, rupanya waktu dipukuli oleh suaminya dia memilih jangan di muka saya, karena kalau di muka saya nanti orang tua kamu akan tahu, teman-teman saya akan tahu, orang tua saya, orang lain akan tahu. Jadi orang yang terluka itu bahkan dia cenderung juga tidak mau melukai orang lain, melukai image para pelakunya. Gitu. Jadi dia sangat kompleks gitu ya, sehingga saya merasakan sendiri bahwa dunia ini kayak gugusan, sebetulnya gugusan orang-orang luka. Nah, lalu kalau misalnya mau lebih lanjut lagi didalami, lalu gimana ya kita mempersepsi kok kenapa orang ada yang survive, ada yang tidak gitu. Nah, kebetulan saya hari ini pakai shawl. Shawl ini adalah shawl buatan Dewi Chandraningrum, seorang feminis pelukis. Ini adalah gugusan wajah-wajah korban 65.
Dan sebagian dari mereka saya bertemu, mereka ada yang waktu 65 dia ada guru TK yang di daerah Purbalingga sana, kemudian waktu di penjara dibilang kamu pasti melakukan makar di Jakarta, menyilet-nyilet jenderal, terus dia cerita bagaimana dia di penjara disuruh membuka pakaiannya, dirazia katanya untuk mencari simbol palu arit di dalam badannya gitu ya, lalu kemudian diperkosa sampai dia berkali-kali pingsan. Gitu. Jadi saya nggak membayangkan gitu ya, dari yang saya dikatain kecil, saya sebel, walaupun sekarang saya senang gitu ya, sampai ada orang yang nyawanya di ujung tanduk ataupun tadi itu mengalami kegentingan jiwa yang dia bahkan sangat powerless gitu. Nah itu rentangnya sangat banyak. Nah lalu bagaimana ya sebetulnya untuk bisa survive? Tadi Kak Aya dengan sangat baik menjelaskan kasus pengalaman di Herzegovina. Kalau saya biasanya mencoba beberapa hal gitu. Yang pertama bahwa kepahitan itu adalah sebuah daya tempa orang untuk bisa punya tenaga, punya kekuatan gitu. Saya ngerasa dulu waktu kecil saya kenapa sangat lemah karena saya terlalu banyak cinta. Saya selalu dibikin nyaman oleh ayah saya segala macam, jadi sebenarnya tidak siap gitu ya untuk menghadapi luka sekecil apapun. Gitu. Saya pernah ke psikolog juga gitu ya, gara-gara biasalah soal pacaran gitu. Ayah saya karena berpikir modern dalam tanda kutip, udahlah kita ke psikolog gitu. Terus waktu itu di depan psikolog dibilang, "Iku kok ayu-ayu edan" gitu. Saya sempat dibilang gitu. Jadi saya bilang cantik-cantik kok gila. Zaman itu bayang ke psikolog pada ayah saya mau siapa tuh nggak bisa curhat sama orang tua kan, masa remaja gitu kan. Jadi itu sendiri mempersepsi bahwa seseorang butuh dicurhat di tempat yang formal psikolog itu orang juga masih menstigma. Itu juga satu hal yang menghambat seseorang yang terluka bisa hadir. Yang kedua, menurut saya orang terluka menjadi sulit untuk relief gitu ya. Salah satunya karena juga konstruksi soal gender yang menurut saya bermasalah. Laki-laki dianggap nggak baik kalau menangis. Makanya sebetulnya dunia ini banyak yang sakit. Orang laki-laki dikonstruksi untuk tidak menggunakan rasa, gitu, sehingga dia menjadi manusia penega, memukuli istrinya, bahkan sampai melakukan penghilangan nyawa pada istrinya. Dia tidak terkonstruksi untuk bisa sensitif. Nangis adalah bentuk kelemahan. Curhat adalah bentuk dia tidak kuat, tidak rasional. Jadi konstruksi gender yang sakit ini merugikan nggak hanya ke perempuan, tapi juga merugikan laki-laki. Nah ini menurut saya berkontribusi kepada lukanya jiwa-jiwa di dunia ini gitu. Hal yang lain kenapa juga gitu ya luka ini terjadi? Menurut saya juga soal selain soal kemampuan daya kenyal masing-masing orang berbeda, tetapi juga ada soal orang tidak tahu bagaimana dia harus survive. Mekanisme untuk bisa survive itu kan beragam-ragam ya. Ada yang dengan curhat. Walaupun sekarang juga refleksi kawan-kawan praktisi psikologi juga bilang bahwa curhat itu bisa bagus pada orang yang tepat, tapi kalau dia tidak tepat itu kadang bagi para korbannya sering merasa justru menimbulkan hal baru karena pasca itu orang yang bersangkutan yang dicurhati malah ngomongin kemana-mana gitu. Sehingga kalau dulu misalnya di gerakan perempuan tuh kalau ada lingkaran kepercayaan untuk saling curhat masalahnya, sekarang diganti. Kalau yang merasa tidak secure untuk bercerita kepada temannya, maka bisa bercerita kepada apapun gitu. Bisa ke tembok, bisa ke tumbuhan, bisa ke tulisan gitu ya. Jadi masing-masing orang punya mekanisme. Tapi yang juga penting adalah sebetulnya mengkonstruksi cara berpikir gitu ya soal kebetulan ada teman yang dia pernah melakukan suicide, lalu kemudian sekarang dia tumbuh menjadi seger banget. Rupanya kata-kata yang katanya dari saya yang dia serap adalah jangan mengasihani diri sendiri terlalu lama. Gitu. Jadi dia selalu sibuk dengan penderitaannya.
nggak pernah mencari ruang cahaya, yang dia lihat adalah lorong gelap. Nah, sebetulnya cara bangkit adalah justru kita gimana harus mencari tadi itu liang-liang cahaya, gitu. Itu yang menurut saya yang paling penting. Mungkin itu sebagai pengantar, saya kembalikan kepada Al-Mukarram Azwar Hasan. Thank you so much. It was really touching. Dan saya bisa membayangkan bagaimana teman-teman nih, Mbak Yuni, Kak Aya, dan Mbak Dian berhadapan ini mungkin bertahun-tahun ya. Begini, ketika trauma atau luka hati itu dianggap ada ketika dia itu berat gitu. Seperti tadi ada yang diperkosa, lalu kemudian tidak dianggap dan macam-macam. Tapi tadi saya ini juga kata Kak Aya tadi, banyak sekali kan faktor penyebab luka hati itu, dan saya juga lihat yang pertama tadi kayak sebutkan adalah mungkin dari orang tua juga bisa salah cara mendidik, dan itu membekas dari kecil. Tapi karena itu luka muncul dari orang tua atau orang terdekat kita, lalu rasanya kurang etis untuk curhat sana sini kan, lalu itu ditelan lah mentah-mentah dan akhirnya bisa terus menerus gitu. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana ini cara melihat luka-luka yang mungkin secara normatif tidak dianggap berat, tapi tadi Mbak Dian bilang bisa aja kecil tapi dampaknya itu dalam sekali. Kalau dalam diabetes ya gitu ya. Itu bisa aja kan dari orang tua tidak dilihat, bahkan yang mengalami sendiri itu tidak merasakan atau tidak mampu menganggap itu sebagai sebuah luka hati, tapi itu jadi persoalan besar. Itu cara menanggapinya seperti apa ya? Ya, terima kasih Bang As. Itu tadi ya, seperti kalau kita sakit, mungkin luka yang kita bisa belikan obat bebas, kita belikan ke apotek gitu. Tapi kalau mau penyembuhan yang secara menyeluruh, memang sebaiknya berhubungan dengan profesional. Gitu. Memang saya akui bahwa banyak juga dari kawan-kawan psikologi yang mungkin belum cukup bekal untuk menghadapi orang-orang dengan luka tertentu. Kadang-kadang cenderung meremehkan, cenderung ini ya. Tetapi kami kalau di Yayasan Pulih, kami selalu melakukan capacity building secara berkala. Gitu. Paling tidak bagaimana memahami kerentanan korban, terutama korban kekerasan. Kemudian juga bagaimana juga memperspektifkan segalanya dalam fungsi kesetaraan dan keadilan. Tidak hanya terkait dengan ini, tapi juga terkait gender ya. Misalkan untuk teman-teman LGBT gitu, itu ada sensitivitas untuk kasus tertentu. Nah kalau kadang-kadang ada dilema juga kalau ke psikolog itu mahal gitu. Nah, kalau kawan-kawan ini adalah bertempat di Jakarta, sekarang sudah ada 19 puskesmas yang sudah punya psikolog, dan ini belum banyak diakses. Yang ini sebetulnya kalau kawan-kawan punya BPJS, gratis untuk layanan ke psikolog di puskesmas terdekat. Kemudian kalau tentang kekerasan juga ada bantuan-bantuan yang lain seperti unit layanan terpadu gitu ya untuk kekerasan, itu juga ada di banyak lokasi. Kekerasan dalam rumah tangga ini meningkat selama COVID ya. Saya kalau dapatkan data yang terbaru terkait COVID ini adalah meningkat, 50% itu adalah kekerasan dalam rumah tangga gitu. Dan kekerasan ini tidak hanya pada orang tua gitu. Karena saya nemui juga ada klien yang dia tidak berani pulang ke rumah karena takut pada anaknya. Jadi ketika anak remaja itu kemudian orang tuanya gagap, jadi kemudian tidak bisa berkomunikasi secara efektif. Jadi dia merasa mendapatkan kekerasan dari anaknya gitu. Dan ini yang buat saya ya kadang-kadang orang masa sih sama anak takut sama ini, tapi itu juga ternyata jadi luka yang luka batin yang juga luar biasa gitu. Seperti juga misalkan kekerasan dalam pacaran, pacaran kok sudah ada kekerasan, itu juga banyak yang menertawakan pada awal gitu. Tapi itu problem serius yang kita hadapi. Makanya kemudian penanganan kekerasan tidak muncul program kekerasan dalam pacaran itu? Iya. Karena kasusnya banyak atau apa? Ya, banyak kasus ketika RUU KDRT kemudian disahkan menjadi undang-undang KDRT, itu kan angka ini melonjak ya, entah karena mungkin sudah ada payung hukumnya atau mungkin sebetulnya memang kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan problem yang seperti gunung es gitu. Fenomena yang nampak itu jauh lebih besar yang tidak nampak gitu. Nah, ketika kami menangani sudah sampai pada rumah tangga, biasanya cukup sulit. Korban sudah datang ke rumah aman, sudah minta pendampingan, tetapi ketika suaminya kembali, dia akan dengan mudah memaafkan gitu. Dan terutama di sini adalah ada anak sebagai korban. Jadi kemudian akan lebih baik kalau ada pemutusan kekerasan mulai dari sejak dini, terutama ketika mereka mulai menjalin relasi ya. Kalau di SD kan mungkin belum banyak yang menjalin relasi, tapi di SMP dan SMA ini adalah bagaimana mengenali ciri-ciri orang dengan tanda-tanda kekerasan. Atau yang sekarang tadi yang saya share dengan Bang As juga,
sebetulnya mirip juga dengan orang-orang yang punya toxic gitu. Bahwa mereka berpandangan negatif, mereka ingin mengatur, mereka ingin merasa dirinya benar sendiri gitu. Nah, mungkin pada beberapa remaja, kami juga baru saja tahun ini sebenarnya melakukan riset juga ke SMA, ketika anak-anak remaja itu ditanyakan pacar apa yang kamu ini, pasti dia akan menunjukkan sosok-sosok patriarkis gitu. Jadi apa yang macho, yang keras, yang tegas untuk laki-laki begitu. Padahal dia perlu mengenali juga ini laki-laki ini punya ciri-ciri menjadi pelaku kekerasan enggak? Atau dia pernah mendapatkan kekerasan entah dari teman atau dari orang tua yang nanti dalam relasi ketika rumah tangga mereka akan jadi pelaku kekerasan gitu. Itu akan lebih mudah dicegah ketika dari sejak muda, Bang, mengenali ciri-ciri kekerasan. Kalau mereka memang ada pelaku-pelaku yang mungkin butuh bantuan psikologis, mereka juga bisa datang ke Pulih untuk konseling untuk pelaku gitu. Tetapi di Pulih sendiri kami ada kode etik bahwa ketika kami menangani pelaku kekerasan itu tidak boleh, kalau ada prioritas itu prioritasnya adalah korban yang kami utamakan. Jadi kalau ada pelaku kekerasan yang masuk ke Pulih itu tidak boleh korbannya juga menjadi klien Pulih. Jadi harus karena untuk faktor keamanan dan lain-lainnya gitu. Ada kode etik yang sudah kami susun. Saya mau ke Mbak Yuni, tadi ada pernyataan dari Mbak Yuni tentang konstruksi sosial kita yang sakit gitu. Itu kan kalau supra berat sekali itu ya. Kalau dihubungkan dengan pernyataan Mbak Kendar, artinya kalau apa tadi Mbak Yuni bilang bahwa konsep gender dan konsep konstruksi sosial itu kalau mengeluh, menangis artinya bentuk pelemahan, curhat artinya bentuk tidak kuat, itu kan ada sebuah suprasistem struktur sosial yang harus dibongkar bersama, diluruskan bersama gitu ya, Mbak Yuni. Nah, itu gimana cara kita memutuskan supaya, saya mau tanyakan pertanyaan Mbak Kendar itu tadi, bagaimana memutuskan rantai ini supaya tidak terjadi pada level konstruksi sosial? Oke, ya, yang pertama saya akan nyambung soal hubungannya dengan soal kekerasan dalam pacaran dulu gitu ya. Nanti masuk ke soal pertanyaan ini. Nah, kekerasan dalam pacaran tadi kan Bang Azwar nanya soal apa aja pola-polanya gitu ya. Yang jelas pola-pola kekerasan dalam pacaran itu nggak jauh beda dengan KDRT. Bedanya adalah kalau KDRT punya surat nikah, mereka nggak punya, sehingga proteksi hukumnya sangat minim. Nah, ini buat teman-teman milenial yang belum menikah, ini menikah bukan soal administratifnya ya, tapi soal proteksi hukumnya itu rentan banget. Pola-polanya itu beragam ya, dari yang jelas memainkan relasi kuasa. Tadi itu, ini berhubungan dengan soal konstruksi sejak kecil laki-laki itu harus punya otoritas yang tinggi sebagai penakluk, apa-apa harus menang, yang perempuan dikonstruksi kamu lemah, yang bagus adalah yang lemah lembut, sabar, nerimo dan lain sebagainya. Ini betul, ini yang harus sebetulnya dipupus, direkonstruksi ulang. Nanti yang ini saya akan bahas berikutnya. Nah, pola-polanya itu sama, kekerasan seksual. Orang ceweknya disuruh menggunakan pakaian minim atau bahkan tak berpakaian untuk di video, dan itu jadikan alat untuk blackmail gitu. Kalau kamu sampai memutus aku, maka ini akan aku sebarin gitu. Atau kalau kamu nggak mau melayani aku secara seksual, ini akan aku sebarin gitu. Dan lain sebagainya. Integritasnya dirusak di sosial media. Itu agak mengerikan sebetulnya pola-polanya. Nah, lalu ini menjawab lagi soal pertanyaan, ini gimana ya memupus mata rantai? Menurut saya konstruksi pendidikan kita itu harus dievaluasi cukup serius gitu ya, dari sejak kecil. Misalnya, kenapa sih kita tidak gimana cara membuat kalau kita punya anak laki-laki itu dia sama kerennya dia punya perasaan yang sensitif gitu ya, dengan misalnya para perempuan. Jangan gengsi untuk mengungkapkan, mengekspresikan kelembutan hatinya. Dia harus diajak, dihentikan sikap teganya gitu ya. Bermain boneka itu bukan sekedar dia bahwa dia bukan berarti keperempuan-perempuanan. Bermain boneka untuk berlatih care itu sama baiknya gitu. Sehingga dia ke depan
Makanya di internasional itu kan gentleman gitu, laki-laki yang lembut, yang itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi menurut saya pola pendidikan kita itu tidak mendengarkan rasa batin atau tidak menumbuhkan jiwa caring pada laki-laki. Ini menurut saya yang harus dipupus gitu ya, atau harus kembali membangkitkan rasa sensitivitas pada laki-laki menjadi penting, termasuk sebetulnya yang harus dikoreksi atau dipupus dari pola pendidikan perempuan adalah bahwa ya sudah mengalah gitu. Mengalah pada konteks tertentu itu baik, tetapi sebetulnya kekerasan dalam pacaran terjadi karena tadi itu mengalah pada konteks yang salah. Itu menurut saya bisa fatal gitu. Jadi jangan ragu pada masa-masa formatif di mana pacaran itu adalah membangun akar yang sehat. Nggak apa-apa debat, asal jangan ada kekerasan gitu ya. Biasanya saya kalau sama suami sejak masa masih pacaran tuh dulu punya aturan-aturan untuk tidak membuat luka dalam pacaran. Yang pertama, kalau kita sedang berantem nggak boleh pakai nada keras dan kasar. Kemudian yang keras atau kasar. Yang kedua, kalau satu sudah sangat emosi, satu harus ngalah dulu, gitu ya. Terus yang ketiga, jangan sibuk pada menyalahkan, tapi gimana berpikir untuk lebih konstruktif itu. Itu menurut saya bagian dari merawat agar tidak saling melukai. Dan nggak apa-apa di awal kita debat. Konflik itu nggak apa-apa. Kita tuh ada kecenderungan konflik itu buruk. Konflik itu bagus, asal konfliknya tidak ada kekerasan. Karena konflik itu biasanya akan mereform, akan mencari pola, mencari titik tengah, common ground gitu. Nah, itu menurut saya bagian dari menegosiasi supaya tidak ngalah yang salah kaprah. Gitu. Menurut saya itu penting buat perempuan dan itu harus dikonstruksi sejak pendidikan masih anak-anak gitu. Ya, seru sekali mendengarnya. Ini, oke, sekarang kalau dari pengalaman ketiga narasumber ini, ada nggak sih bagaimana luka-luka itu, saya mengutip pertanyaan Mbak Kendar itu, menjadi semangat, penyemangat? Buat kita sendiri juga banyak peluang, banyak hal positif yang bisa kita gunakan. Sosial media bisa bermata dua ya, dia bisa menimbulkan toksit bagi kita, bisa menimbulkan luka, tetapi juga sekaligus bisa kita gunakan untuk lebih bangkit. Dan saya nggak tahu ya pengalaman teman-teman, tetapi beberapa riset membuktikan bahwa mereka yang pernah jatuh itu biasanya justru punya resiliensi, daya ketangguhan untuk dia lompat lebih jauh gitu. Seperti kalau kita tahu apa itu loncat apa itu jauh dulu ya. Kalau ancang-ancang kita jatuhnya itu ancang-ancangnya lebih besar. Biasanya daya lentingnya kita itu kan lebih kuat gitu. Jadi kalau teman-teman pernah terluka, jangan takut untuk kemudian bangkit lagi. Yang kita istilahkan sekarang ya bukan berdamai dengan corona, tapi kalau buat saya adalah kita harus resilience. Kita harus membangun ketangguhan kita sendiri untuk menghadapi segala virus, entah itu virus corona ataupun juga virus-virus yang diakibatkan dari toksit dan luka-luka hati gitu. Itu ya, Bang. Untuk ketiga narasumber, mungkin saya begini berpikir. Saya juga melihat ya, mungkin saya sendiri juga kali. Sering orang ketika tidak mampu menangani kata orang dan seterusnya, itu akhirnya dia malah menarik diri gitu loh. Artinya faktor itu tidak selalu salah orang. Faktor itu tidak selalu berada di luar. Bisa jadi orangnya terlalu baper. Gitu. Orang ngomong apa maksudnya bagus, ditelannya ke arah negatif. Sehingga malah citra dirinya juga negatif gitu loh. Nah, sehingga saya ini kalau bergaul dengan teman-teman di gamer juga bilang, si Fulan kemana? Wah, dia nggak senang sama ini, nggak ini sama ini. Akhirnya menarik diri, menutup diri. Instead of memperluas jaringan yang bisa mengurangi beban trauma seperti Mbak Dian bilang, malah mempersempit jaringan dengan menutup itu. Bagaimana menangani faktor yang datang dari internal diri kita sendiri, sehingga menimbulkan juga luka hati yang seharusnya nggak perlu. Anak-anak muda, remaja itu banyak banget yang tidak mengenali diri secara baik. Ini yang pertama ya. Kemudian mencintai diri secara utuh. Jadi sebenarnya beberapa kelas saya coba misalnya kalau bikin pertemuan-pertemuan dengan anak-anak muda gitu ya. Untuk membuat misalnya kelas untuk mengenal diri sendiri, fase-fase yang dianggap paling penting, yang baik, yang itu menjadi hal sangat positif atau negatif, itu akan membongkar
terkait termasuk dengan kenapa tiba-tiba hari ini dia menjadi baperan. Ini bukan sekedar baperan, ada latar belakang jangka panjang yang dia alami. Ini contoh yang paling sederhana begini. Setelah ketemu dengan seorang anak muda beberapa hari secara intens, tiba-tiba dia datang dan minta ngobrol. Nah, ya persoalannya itu tadi, dia gampang sedih, dia gampang baperan, dia macam hal-hal seperti itu yang mungkin kalau orang nggak kenal dia, lah pilih gitu doang kok jadi emosi gitu. Ternyata suatu ketika dia ngomong gini, Bun, saya itu nggak pernah lupa, dia bilang, usia 7 tahun dia diludahin oleh bapaknya. Dan itu sebenarnya saya sampai terdiam tuh lama banget, nggak tahu harus respon bagaimana melihat ekspresi dia. Dan ketika dia menyampaikan, dan itu pertama kali dia mengeluarkan kata-kata itu, dia sudah antara 20 sampai 25 tahun, bayangin bertahun-tahun, jadi dia menjadi sangat rendah diri, merasa tidak punya kemampuan apa-apa, dia tidak bisa menghargai diri sendiri, dan itu mempengaruhi cara sikap dia menjadi menarik, gampang menarik diri, gampang sedih, gampang tersinggung. Yang latar belakangnya adalah karena ketika usia 7 tahun dia diludahin oleh bapaknya. Dan itu seluruh harga diri, martabat yang dia punya itu tersimpan jauh. Nah, persoalannya adalah bagaimana menarik itu kembali, membuat dia percaya bahwa saya ini manusia yang utuh, yang pantas dicintai. Nah, dari situ mungkin bareng-bareng didiskusikan. Kita harus bersama mengajak dia untuk kenali kekuatan yang dia punya, kelebihan yang dia punya. Dari situ titik kemudian dia bisa diajak untuk keluar. Jadi jangan kalau dia ada di lingkaran kita, ketika misalnya kita anggap dia baperan, jangan sekedar hanya lihat baperan, kalau boleh usul, lihat ada apa sih, kalau memang dia lingkaran teman kita ya, ada apa sih sebenarnya. Nah, lalu kemudian diajak ngobrol dari hati ke hati. Nggak cukup satu kali. Nah, tapi yang paling penting adalah menemukan dia punya kekuatan positif apa. Dia karena setiap manusia itu kan punya banyak sekali hal yang positif. Terkadang karena kondisi yang tadi, latar belakang tadi, yang positif tadi itu tertutup. Dia nggak tahu, dia punya banyak sekali kekuatan. Karena terlalu banyak kekhawatiran. Yang contoh yang saya gambarkan tadi itu, beberapa yang saya temuan anak-anak muda itu rata-rata adalah case masa kecil. Baik karena misalnya contoh yang buat saya itu ketika dia cerita diludahin oleh bapak, itu saya memang blank ya. Rasanya kok ada ya, tapi dia butuh respon-respon. Nah, lalu ada yang lain misalnya dia model hampir diperkosa oleh bapaknya atau bapak tirinya, hal-hal sejenis itu kan lukanya tuh berat. Atau abang sepupu yang tinggal di rumah, tetangga sebelah yang dia percayai. Nah, ketika dia ingin cerita sama orang, dia takut disalahin. Tadi siapa? Mbak Dian atau Mbak Yuning bilang bahwa anak yang mengalami kekerasan masa pacaran nggak berani curhat karena takut dia dianggap kamu perempuan nakal, memang kamu yang murahan, kenapa sih kamu pacaran, dalam agama kamu kan tidak boleh bla bla bla. Jadi dia sudah duluan dihukum. Nah, akibatnya dia nggak bisa move on dari situasi itu. Nah, jadilah perilaku yang entah dia jadi baperan, entah kemudian dia jadi pendidikannya menjadi dia tidak bisa konsentrasi dengan baik, dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa membangun relasi yang sehat, bukan hanya dengan pasangan, tapi bahkan dengan teman. Itu kira-kira ya, menjawab nggak ya? Sangat, ya. Terima kasih sekali. Ini untuk Mbak Dian ini, tadi toxic people, dan tadi Kak Aya menyebutkan satu contoh memblok. Saya ingin bertanya, apakah caranya secara psikologis, secara ilmiah yang sudah terbukti, cara yang efektifnya itu seperti apa step-stepnya menghadapi orang toxic people ini? Karena kalau Pak Niko minggu lalu bilang bahwa ya seperti itu lo hadapin gitu loh, itu bagian dari untuk menguatkan dan cara kita belajar. Lalu ada juga bilang bahwa keep close your enemy gitu loh, don't block them. Gitu. Tapi ada sebenarnya secara psikologi, secara yang sudah terbukti efektifnya, cara yang tepatnya seperti apa, Mbak Dia? Oke, Bang. Nah, kalau terkait dengan toxic people, ada beberapa cara sebetulnya. Yang pertama adalah mungkin kita membatasi diri dan hubungan, termasuk dengan tadi yang dilakukan Kak Aya ini kan juga salah satu concern yang dilakukan Kak Aya.
dia tidak menyetujui tindakan toksik yang diberikan orang lain, termasuk salah satunya tidak cukup hanya mungkin unfriend atau unfollow, tetapi kalau masih kelihatan fit-nya itu juga menyakiti saya. Jadi kemudian saya blok. Saya juga melakukan beberapa itu kayak meskipun kemudian ketika lingkaran pertemanan memaksa saya harus kembali pada jaringan itu, kemudian saya buka blognya kembali gitu. Jadi itu adalah hak kita ya untuk tidak mau berhubungan dengan hal-hal yang merugikan kita gitu. Nah kemudian juga mengendalikan emosi yang kedua agar tidak karena biasanya orang-orang yang dengan toksit ini mereka punya kecenderungan ingin berdebat gitu. Dan tidak penting sebetulnya apa yang kita respon karena semakin kita merespon itu menjadi kepuasan bagi mereka gitu. Jadi salah satu cara untuk saya bertemu dengan orang toksit kemudian saya ignore. Saya tidak akan tanggapi karena semakin saya tanggapi tidak akan ketemu titik temu, justru semakin membuat keruh gitu. Kemudian juga mengenali ya bagaimana harus kapan bersabar, kapan harus tegas gitu. Jadi ketika sudah tidak suka ya harus tegas. Meskipun kita juga harus melihat siapa yang orang yang kita hadapi gitu. Ketika berhadapan toxic people misalkan dengan atasan atau orang-orang yang secara punya wewenang dan otoritas di atas kita, itu juga harus berhati-hati cara menyikapinya. Kemudian juga adalah fokusnya pada penanganan, bukan pada apa yang mereka lakukan gitu. Jadi bagaimana sih kita bisa membantu orang-orang toksik ini? Salah satunya kayak tadi memberikan energi yang positif gitu ya. Mungkin juga kita bisa kalau kita tidak didengar, ada orang-orang lain yang lebih didengar, kita gunakan orang-orang yang punya otoritas mungkin lebih dari kita untuk mendekati atau memberikan solusi bagi mereka yang ini toksik gitu. Dan mungkin tidak perlu memberikan kesempatan untuk kalau itu juga dia tidak berubah ya sudah tidak perlu. Mbak Dian bilang fokusnya pada penanganan bukan pada justru perilaku toksiknya gitu. Baik, ini kan waktunya tinggal 7 menit lagi. Bagaimana Bunda dan kakak-kakak membangun tameng agar tetap tenang, justru tidak tertular sehingga selalu objektif mendengarkannya? Yang itu menurut saya semua bisa dipelajari gitu ya. Dan kalau sekarang yang paling gampang di tempat kerja aja deh gitu. Yang itu kan paling interaksi kita terbanyak yang menghabiskan waktu itu kan kalau yang kuliah, yang kerja gitu kan itu hampir berapa? Ya itu di rumah mungkin hanya 4 jam, tapi di tempat kerja bisa 10 jam gitu. Jadi itu yang betul-betul harus kita kelola gitu. Nah, gimana tuh biar bisa tetap tenang, terutama tadi ya menghadapi tim yang toksik gitu. Yang pertama, saya selalu punya keyakinan gini, orang yang bahagia itu akan produktif. Nah, gimana sebetulnya mencipta bahagia gitu ya di lingkungan kerja. Jadi kalau nanti kawan-kawan jadi bos atau punya tim, upayakan gimana membangun aura bahagia gitu ya. Kalau mengharap orang lain mengajak orang lain bahagia sulit, mulailah dari diri kita. Masuk ke kantor, kita menyapa satpam, senyum, ketawa, lalu jangan mentang-mentang kita bos, kita hanya yang memanggil orang ke ruangan kita. Saya selalu mentradisikan saya yang menjemput ke kawan-kawan. Saya datang ke di mana ruangan teman saya kalau saya mau ngasih tugas. Kalau saya hanya lewat email, saya nggak tahu bahwa dia sedang murung sekali. Saya yang mendatangi dan saya bilang, minta tolong ini dikerjain. Kalau saya lihat dia murung, saya bilang, ayo oke. Kalau dia mikir sakit fisik atau sakit apa, saya akan tahu bukan paling awal, tahu cepat gitu ya. Sehingga saya punya sensitivitas gitu. Ini maksudnya yang kita bilang feminist leadership, nggak harus dia oleh feminis, nggak harus perempuan, gitu. Tapi siapapun jadi punya sensitivitas itu. Sehingga kita menimbulkan menginginkan sensitif, rupanya sensitivitas itu menjadi alarm yang penting untuk kita tahu tim kita sedang menghadapi kekerasan atau luka atau apa gitu ya. Itu menurut saya juga hal penting. Yang berikutnya adalah supaya kita juga bisa tenang, bagus kita tahu tim kita gitu. Nggak hanya tim kita kita pakai otaknya dan tangannya gitu. Tapi tim adalah sosok dengan personalitas yang utuh, kita tahu latar belakangnya gitu. Nah, yang lain adalah sempatkan untuk dengan tim kita atau dengan kita untuk relax break gitu ya. Jadi misalnya udah capek kerja, udah capek apa, ayo dong kita break sebentar. Kalau ada teman kita udah lihat mukanya dilipat, kamu break dulu, istirahat dulu. Jadi kita menggunakan otak dan hati gitu ya untuk membangun teamwork. Yang berikutnya adalah menebar cinta gitu. Itu menurut saya itu yang penting.
menebar cinta dimanapun, tapi selebihnya saya punya kunci Inggris untuk membuat saya harus membangun rasa tenang gitu, walaupun nggak selalu berhasil, tapi saya merasa ini yang saya pakai. Pernah satu masa saya mengalami satu luka yang rada agak dalam gitu ya, luka batin gitu. Nah, saya mencoba mencari apa sih makna happiness gitu ya, kebahagiaan gitu ya, sehingga saya waktu itu ketemu sama seorang Buddhis gitu, biku. Nah, biku ini bilang begini, bahagia adalah ketika kamu menghentikan kemarahan pada masa lalumu dan kamu menghilangkan ketakutan akan masa depanmu yang kita nggak tahu apa yang terlalu dikhawatirkan, dan kamu menikmati dan menjalani hari ini dengan bahagia. Itu yang membuat saya sering sekali saya nggak perlu khawatir dengan yang akan datang yang kita nggak, kejadiannya akan seperti apa. Marah pada masa lalu adalah toksik betul, gitu. Saya udah oke, dimaafkan, mungkin dilupakan sulit, tapi dimaafkan, dan oke, itu bagian dari jejak sejarah, gitu ya. Lalu yang terpenting adalah hari ini, gitu ya. Itu kunci Inggris yang dari tradisi Buddhism ini menurut saya sangat berarti, gitu ya, untuk menuntun kita menjadi tenang dan tadi menetralisir luka. Itu. Terima kasih. Wow, saya baru mau minta closing statement, itu udah closing statement banget. Saya mungkin sharing sedikit tentang pengalaman yang saya berdasarkan observasi pada teman-teman psikolog di Pulih. Jadi biasanya sebelum memulai sesi, kawan-kawan itu mungkin ada kesempatan untuk menyelesaikan dulu emosi yang mungkin dibawa dari perjalanan, dari rumah mungkin ya, untuk bisa objektif mendengarkan klien gitu. Dan biasanya ketika mereka sudah selesai sesi juga ada waktu untuk semacam membuat catatan untuk report dari sesi konseling, tapi sekaligus juga untuk healing sebelum menerima klien berikutnya. Jadi biasanya juga ada batasan berapa klien yang ditetapkan tiap hari, karena sebetulnya apa yang disampaikan klien itu kan juga jadi toksik ya. Kadang-kadang dengan empati yang terbangun itu juga menimbulkan sesuatu pasti membekas gitu bagi mereka yang mendengarkan gitu. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua adalah kadang-kadang berat ketika kita menjadi tempat atau sasaran curhat. Yang terutama adalah tanggung jawab yang diemban gitu ya. Seperti yang tadi disarankan Mbak Yuni, sebetulnya kita sudah berusaha menyimpan rahasianya, tetapi dengan efek sosial media. Kadang-kadang orang yang terluka ini juga tidak sadar bahwa dia tidak hanya bercerita dengan kita, tapi juga bercerita dengan lain gitu. Kemudian juga ya, jadi harus bisa dipilih itu tadi ya. Kemudian juga harus ada kekuatan kita sendiri juga untuk menerima beban yang ini. Kalau kita juga punya kerentanan, lebih baik kita tidak menyediakan diri untuk menjadi sasaran curhat gitu. Karena di Indonesia ini kan kayak pengobatan aja, pengobatan yang medis itu banyak yang pengobatan alternatif, ada banyak versi jalan macam-macam gitu ya. Mungkin juga secara luka-luka psikologis itu juga memungkinkan kadang-kadang orang memberikan saran yang bermacam-macam, entah lewat agama atau mungkin lewat cara-cara yang lain gitu. Tetapi jangan dilupakan bahwa kalau kesalahan pengobatan, seperti teman saya kena kanker, kemudian dia obat tradisional dan kemudian menjadi fatal, bahwa pengobatan luka-luka psikologis ini juga bisa berakibat fatal gitu kalau salah penanganan gitu. Itu yang mesti berhati-hati gitu ya. Itu mungkin ya. Terima kasih untuk kesempatannya dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian, Kak Aya atau Mbak Yuni? Ya, yang pertama soal bagaimana menjaga jarak ya. Saya belajar hal yang sangat simpel, mudah, dan sangat berarti buat saya. Jadi karena dulu saya pertama kali dengar kasus perkosaan itu, saya berapa seharian ibu itu atau konflik, 5 hari saya sakit setelah itu. Lalu saya dapat ikut training, Alena Mitra datang mentraining kami, paling tidak bagaimana mendampingi berjarak ya. Satu hal yang saya pelajari adalah ketika misalnya setelah mendengar itu saya Sareka Murzaman, saya bahagia. Jadi saya mengambil jarak, saya menegaskan bahwa case tadi itu bukan saya. Jadi saya menegaskan, saya Sareka Murzaman, saya bahagia, saya oke. Lalu saya melepaskan tangan. Itu kemarin saya juga belajar di Australia ketika well-being training. Itu juga salah satu hal yang sangat membantu saya. Menegaskan bahwa case itu tadi bukan saya. Itu membantu sekali. Jadi ketika kita keluar dari kelas atau ketika pulang ke rumah, yang tadi itu sudah berjarak.
Awal-awal nggak bisa langsung, tapi pelan-pelan akhirnya saya bisa langsung menegaskan dalam hati bahwa ini bukan saya. Dan saya sebut nama saya pegang, itu praktek kecil, tapi buat saya itu membantu. Mungkin buat teman-teman lain ada cara lain, karena itu kadang-kadang kan cocok buat saya, belum tentu juga cocok buat yang lain ya. Terus, nah untuk closing statement, saya satu hal yang selalu saya jaga dari dulu adalah, dan itu menjadi kayak mantra buat saya. Istilah yang saya selalu bilang, never give up, itu serius. Jadi bukan sekedar kata-kata, tapi itu menjadi pedoman buat saya. Jadi dalam kondisi apapun nggak pernah menyerah. Karena sebenarnya kita punya kekuatan yang kadang-kadang kita nggak tahu. Kalian semua, kita semua punya kekuatan lebih yang kadang-kadang kita nggak kenal. Tapi, nah ada tapinya. Lakukan sesuatu yang kamu cinta, yang kamu suka. Makanya saya tertarik banget yang Mbak Dian bilang tadi, klubnya tanaman, karena itu adalah healing buat saya. Jadi kita memang nggak boleh, jangan pernah menyerah apapun, tapi selingin yang kita lakukan dengan sesuatu yang memang kita cintai, yang kita suka, yang akan menimbulkan energi positif, sehingga kehidupan kita akan balance. Nah, jangan pernah lupa dan berhenti mencintai diri sendiri. Karena kalau kita tidak mencintai diri sendiri, kalau kita tidak mengenal diri sendiri, kita tidak akan bisa membagi, tidak bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi kita harus memulai dengan mencintai diri sendiri, baru kita menebar cinta itu kepada orang lain dengan kerja-kerja yang kita lakukan selama ini. Mungkin itu, terima kasih As. Ya, Mbak Yuni. Yang pertama itu gimana kita dari seluruh proses luka, termasuk dalam konteks konflik segala macam itu, saya berpikir bahwa kita bukanlah penyelesai semua hal gitu ya. Jadi kita punya keterbatasan gitu, tapi yang pasti kita bisa menjadi sahabat yang genuine, yang sejati bagi sahabat atau lingkaran kita. Terutama jadilah sahabat sejati adalah sahabat yang hadir saat sulit. Itu menurut saya hal yang penting. Nah, soal konteks Papua, ini juga bagian dari closing dan juga input gitu ya. Saya justru belajar dari mama-mama Papua, bekerja bertahun-tahun di Papua, itu mereka punya namanya konsep Anyam Noken, sebuah pembelajaran yang penting, yang prinsipnya adalah kalau kita mau sembuh memulihkan diri, itu dan memulihkan bersama, pertama adalah mencari teman, itu prinsip yang ditemukan mama-mama, kemudian berpegang tangan, artinya mengkonsolidasi, membangun lingkaran, saling percaya, kemudian bicara, gitu ya, mengungkapkan, kita memberikan pikiran, mengungkapkan perasaan, berbagi luka dan lain sebagainya, dan dengan di lingkaran kepercayaan tadi, dan yang terakhir adalah bersama-sama mengubah dunia, gitu ya, berdasarkan dari pengalaman bersama itu. Itu dari pengalaman penting dari Mama Papua yang dirangkum dalam pemulihan berbasis Anyam Noken, yang itu didapati kadang kita menggalinya dari di pantai-pantai bersama mama-mama atau di tepi kuburan suaminya dan lain sebagainya, dan menghasilkan pengetahuan. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Yuni, Kak Aya, Mbak Dian, dan seluruh teman-teman yang sudah hadir dalam hari ini. Dan saya pikir kita belajar sangat banyak. Saya juga sambil mendengar cerita tadi, pesan Kak Aya, pesan Dian dan Mbak Yuni, jaga jarak ketika berbicara seperti ini, bahwa itu adalah kasus bukan kita, dan itu mudah dikatakan tapi butuh waktu untuk belajar. Teman-teman, saya mungkin tidak perlu mengulangi lagi, catatan sangat banyak tadi, tapi dari semua itu banyak sekali yang bisa kita catat. Nanti saya akan buat rangkumannya. Saya coba usahakan 1 lembar, karena buat singkat itu sangat sulit. Nanti saya akan share. Tapi beberapa hal tadi, bahwa mulai dari Mbak Yuni terakhir, bahwa sahabat sejati adalah dia hadir ketika sulit. Lalu jangan lupa, kayaknya kalau kita belum beres dengan diri sendiri dan kita tidak bahagia, tidak mungkin kebahagiaan itu bisa hadir untuk orang lain. Mbak Yuni juga bilang tadi bahwa orang bahagia itu produktif, dan produktif itu adalah harus bahagia. Demikian dulu sampai di sini sore ini.
Sampai ketemu minggu depan, kita akan bahas tentang 7 kali jatuh, 8 kali bangun. Nyambung juga nih dengan kegiatan ini dengan Mbak Ira Kusno, dan mungkin kita cari teman yang lain lagi. Baik, terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa. Sampai ketemu lagi Sabtu depan. Selamat sore.